3 2 1 Yo, halo semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bahas Girl From Nowhere Season 2 di episode ke-1. Ya, walaupun Season 2-nya udah banyak yang ngebahas ya, sampai-sampai berjajaran di beranda YouTube kalian kan. Namun nggak apa-apalah, karena Season 2 paling banyak diminta, jadi ya gas aja lah. Oke, di episode pertama ini kita langsung disuguhkan cerita yang membagongkan. Semembagongkan apa sih ceritanya? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Dibuka dengan seorang gadis dengan perut buncitnya yang tentu saja dia sedang hamil. Hingga saat Mbak Nano lewat, kedua laki-laki ini terlihat mulai tergoda. Adegan berpindah di kelas, di mana seperti biasa Mbak Nano memperkenalkan dirinya. Mbak Nano duduk di sebelah Lokmi, di mana pada saat itu Mbak Nano sudah curi-curi pandang ya sama si cowok yang bernama Nanai. Di sini Lokmi memberikan peringatan kepada Mbak Nano bahwa jangan sampai Mbak Nano mencintai Nanai. Soalnya si Nanai itu buaya darat yang suka berkebun alias bercocok tanam ataupun esek-esek berhadiah bersama korbannya sampai berbadan dua. Walaupun demikian, si Nanai ini adalah siswa terbaik di sekolah tersebut. Mbak Nano pun menjawab, kalau gue nggak sampai hamil berarti nggak apa-apa dong. Tanpa diduga-duga, Mbak Nano langsung mencelok aja ke si Nanai. Sebagai murid baru, Mbak Nano cukup barbar ya. Di sini, sahabat Nanai yang bernama Jeng mengadakan taruhan atau main togel bareng gitulah. Dimana mereka harus menebak seberapa lama waktu yang dibutuhkan Nanai untuk menggoyang Mbak Nano. Nah, tebakan yang paling mendekati maka akan mendapat semua uangnya. Di sini, Lokmi sempat menolaknya karena gila aja loh teman sendiri buat taruhan gitu. Namun karena melihat kemesraan Mbak Nano sama Nanai, ya udahlah, gas kuy. Dalam 3 hari, Mbak Nano sama Nanai ini semakin lengket aja ya, membuat orang-orang merasa, oke. Anggota taruhan pun terus bertambah ya, pasti cepet kaya tuh kalau menang. Hingga di suatu momen di dalam toilet, Nano bertemu cewek yang bernama Patch, dimana yang kita lihat di awal video tadi. Si Patch ini salah satu korban kebarbarannya si Nanai ya. Patch memberitahu bahwa teman-temannya pada bikin taruhan tentang seberapa lama Nanai akan berkebun dengan Mbak Nano. Mbak Nano pun tanyalah, kalau kamu nebaknya berapa lama? Patch cuma tersenyum, ya karena dia emang gak ikutan ya. Dan adegan yang ditunggu-tunggu pun akan segera terjadi. Sudah 3 hari 3 jam 31 menit sejak mereka bersama. Mbak Nano merasa masih terlalu cepat untuk melakukan Nanai pun meyakinkan Mbak Nano bahwa dia akan melakukan apa saja buat Mbak Nano, asalkan langsung gas kuy sekarang. Tepat pada 3 hari 3 jam 33 menit, adegan berkebun atau bercocok tanam alias bergoyang sembari esek-esek berhadiah pun mereka lakukan dengan semangat pantang menyerah. Jeng pun melihat stempel di leher Nanai alias cupang ya. Dan dengan bangganya Nanai memberitahu Jeng, cuma 3 hari 3 jam 33 menit Mbak Nano bisa ditaklukkan. Rekor baru nih bos. Hadiah lotre pun dibuka, namun tidak ada yang mendekati jawaban yang benar sama sekali. Dan tiba-tiba Mbak Nanonya datang dong. Semua orang langsung terkejut. Namun Mbak Nano sans ae dan menyuruhnya untuk melanjutkan. Dibalas satu tebakan yang sangat tepat dan akurat, yaitu 3 hari 3 jam 33 menit. Dan ternyata tebakan itu milik Mbak Nano. Damn, fix udah bukan teman-teman Mbak Nano yang sedang bermain, melainkan Mbak Nanonya yang sedang mempermainkan teman-temannya. Dan ya lumayan kan buat beli bakso depan sekolah. Mbak Nano pun keluar sembari menunjukkan uang lotrenya kepada Nanai dan mengatakan, lihat siapa yang baru saja dipermainkan.
Setelah berkebun bareng Mbak Nano, si Nanai ini jadi lemah loyo nggak bertenaga gitu ya. Dia pun diajak Ceng bahwa Nano ngudut rokoknya Nanai sampai kering. Itulah alasan Nanai sekarang loyo. Nanai pun mulai merasakan mual, dan saat itulah Mbak Nanonya datang. Tanpa banyak cincong, Nanai pun coba berkebun lagi bersama Mbak Nano, namun kali ini secara paksa. Namun sayang seribu sayang, cangkulnya Nanai tidak bisa tegang. Nanai yang merasa gagal pun pergi meninggalkan Mbak Nano. Mbak Nano yang awalnya baik-baik aja, tiba-tiba dia nangis dong. Apalagi pas Nanai bilang, kita putus Nano. Dan alasan Nanai memutuskan Mbak Nano karena Nanai nggak suka ya cara Mbak Nano tuh menatapnya. Mbak Nanonya ngerengek ya sambil berderai air mata supaya nggak jadi putus gitu. Namun Nanainya memberitahu bahwa mereka kan cuma main-main. Bukankah mereka saling menikmati? Dan ya Mbak Nanonya kumat lagi. Dia ngekek lagi dong. Sudah kuduga sih, Mbak Nano pasti sandiwara belaka dengan tangisannya. Mbak Nano pun memberi pesan-pesan kritik dan saran bahwa mungkin mulai hari ini Nanai akan mulai merasakan sesuatu. Saat makan siang, Paige datang menghampiri Mbak Nano dan menceritakan masa lalunya, di mana dia sudah pernah mencoba minum pil aborsi, namun gak berhasil. Paige juga udah bodoh amat ya dan tidak mengharapkan Nanai untuk bertanggung jawab. Mbak Nanonya pun senyum-senyum dan fix something wrong will happen. Nanai yang lagi mandi menyadari cangkulnya mulai menciut setelah Ceng memberitahunya. Nanai pun belum kapok dan dia coba mencari mangsa baru. Namun kegiatan berkebunnya lagi-lagi gagal karena mangsanya melihat perut Nanai yang mulai membuncit. Saat makan malam bersama keluarganya, Nanai mendapat menu favoritnya, yaitu Indomie goreng dengan 3 cabai rawit. Namun Nanai memuntahkannya dan setelah itu dia merasa mual. Saat di sekolah juga demikian. Saat Ceng makan sate jamur bumbu kacang, si Nanai malah muntah-muntah. Nah loh, efek samping berkebun nih mulai bereaksi. Nanainya lagi-lagi belum kapok dong. Dia coba berkebun lagi dengan seseorang. Dan ya, lagi-lagi cangkulnya nggak berguna karena ladangnya lari terbirit-birit melihat perut Nanai. Nanai pun memeriksakan perutnya ke dokter. Dan mereka pun terkejut terheran-heran karena ternyata ada bayi di perut Nanai yang sehat walafiat. Usianya sekitar 15-16 pekan dan berjenis kelamin perempuan. Nanai nggak percaya dong. Namun dokternya bilang, kalau nggak percaya silakan cari dokter lain bos. Mendengar kabar burung yang beredar di kelas tentang perutnya Nanai, Nanai pun marah dan meninggalkan kelas. Nanai bilang pada Ceng bahwa dia tuh nggak sakit, tapi dia tuh lagi hamil bos. Tanpa disadari pernyataan itu direkam oleh Mbak Nano. Video itu pun seketika viral dan akhirnya Nanai dicopot dari calon ketua OSIS oleh pihak sekolah. Hari-hari Nanai berjalan begitu buruk di sekolah sampai-sampai pikirannya mulai diteror oleh cewek-cewek yang pernah menjadi korbannya. Nanai pun memutuskan untuk tidak berangkat lagi ke sekolah. Di rumah dia meratapi nasibnya sekarang yang sedang mengandung anak pertamanya. Ayahnya yang tahu Nanai hamil memberinya uang untuk membereskan masalahnya. Kalau nggak bisa beres ya nggak usah balik ke rumah sekalian. Begitu kata ayahnya. Dan ternyata sang ayah juga sebenarnya sama kayak Nanai, suka berkebun juga. Mungkin Nanai ini mencontoh ayahnya ya. Nanai pun memutuskan untuk mengontrak dan dalam gubuk deritanya dia merasakan penderitaan yang hakiki. Apalagi dia hidup sendirian di kontrakan dalam keadaan mengandung seorang anak yang tidak pernah dia harapkan. Nanai pun minum obat-obatan yang saya yakin itu adalah obat aborsi. Tapi bukannya menjadi lebih baik, malahan dia sampai-sampai muntah darah dong. Ih, ngeri. Nanai yang gak kuat menghadapi azab duniawi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba seseorang bertamu di kontrakannya. Seorang cewek dengan seragam sekolah meninggalkan kontrakannya. Entahlah siapa dia. Namun dia meninggalkan sepucuk surat di depan kontrakannya Nanai. Saat pulang sekolah, Nanai mencegat Nano dan menanyakan kenapa Mbak Nano melakukannya. Mbak Nanonya menjawablah, bukannya itu cuma main-main kan? Dan juga bukannya kita saling menikmati. Mbak Nano pun pergi dengan santuinya.
Nanai pun menyusuri jalanan dengan meratapi kehidupannya. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Patch. Dan akhirnya Nanai meminta maaf atas segala hal yang telah terjadi. Namun si Patch ini orangnya ikhlas ya. Dia bilang kalau kita melakukan kesalahan bersama. Dan Patch juga tidak menyesal mempertahankan jabang bayinya yang dia kandung sekarang, meskipun Nanai tidak mau bertanggung jawab. Tibalah masa persalinannya Patch. Walaupun dia masih di bawah umur ya, namun alhamdulillahnya Patch dapat melahirkan dengan lanjai alias lancar jaya. Begitu juga dengan Nanai yang akan segera mendapatkan buah hati. Dia mendapat suntikan motivasi ya dari Mbak Nano berupa tawa merdunya Nan Syahdu milik Mbak Nano. Hingga akhirnya Nanai melahirkan seorang anak. Melahirkan apa gimana nih? Aduh, nggak tahu saya. Intinya mah anaknya udah keluar ya dari perut Nanai. Dokter yang dibayar untuk menyingkirkan anak Nanai menolak untuk melakukannya. Kalau mau ya si Nanai yang nyingkirin anak itu sendiri boy, kata. Sebagai orang tua yang amatir, Nanai begitu terganggu dengan tangisan anaknya. Namun walaupun begitu, si Nanai masih punya cinta kasih dan rasa sayang terhadap sang anak. Sampai-sampai dia coba menyusui anaknya dong. Gimana ceritanya coba? Dan tiba-tiba Mbak Nano datang berkunjung. Nanai pun bahagialah dan berharap Nano bisa kembali bersamanya mengurus buah hati mereka. Namun Mbak Nano datang hanya untuk berkunjung dan membawakan oleh-oleh. Padahal Nanai kan tidak meminta oleh-oleh, emas permata dan juga uang. Namun yang kuharapkan engkau pulang dengan membawa kesetiaan. Kok malah nyanyi? Dahlah, akhirnya Mbak Nano meninggalkan Nanai dengan anak semata wayangnya. Saat hendak pulang, Mbak Nano mendapati fotonya yang dijelek-jelekin berceceran di sekitar kontrakan. Mbak Nano pun mengikutinya hingga ke atap kontrakan. Di sana ada sebuah pita merah yang nyangkut di sepatunya. Dan di tembok juga ada tulisan See you soon. Kira-kira siapa ya yang mau bertemu dengan Mbak Nano? Dan film pun selesai. Yos, gimana nih, gimana? Sungguh terlalu memang ya. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari episode 1 ini adalah supaya kalian-kalian nih yang mau berkebun ataupun bercocok tanam alias esek-esek berhadiah secara ilegal alias belum sah, mendingan nggak usah deh ya, soalnya nanti kamu berdosa banget tahu. Dan juga di ending film ada yang mau bertemu Nano nih, kira-kira siapa ya? Ya kira-kira begitulah untuk episode 1-nya. Kira-kira gimana nih, kita lanjut episode 2-nya atau enggak? Komentar di bawah ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.